Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah koneksi antar materi pada modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik saya, Hanif Ningrum, calon guru penggerak angkatan 11 yang berasal dari SMA Negeri 1 Garum, Kabupaten Blitar. Adapun tujuan pembelajaran khusus yaitu calon guru penggerak menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Yang pertama adalah pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Pengalaman atau materi pembelajaran yang baru saja diperoleh dalam modul 2.3 ini, saya mempelajari tentang supervisi akademik yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi diri pada setiap pendidik di sekolah. Pendekatan yang digunakan adalah coaching yang memiliki 3 prinsip, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kompetensi inti coaching yang harus dimiliki diantaranya kehadiran penuh atau presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Percakapan berbasis coaching menggunakan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Terdapat 3 tahapan dalam supervisi akademik, yaitu pra-observasi, yaitu perencanaan, observasi atau pelaksanaan, dan pasca-observasi atau tindak lanjut. Emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar. Yang pertama adalah khawatir. Sebelum mengetahui isi materi dalam modul ini, saya sedikit khawatir karena merasa akan kurang optimal dalam memahami dan mengaplikasikannya. Lalu yang kedua adalah tertarik. Setelah mempelajari dalam eksplorasi konsep, saya mulai tertarik dalam mendalami isi modul ini. Yang ketiga adalah senang atau antusias. Saya merasa senang saat mampu melakukan praktik coaching bersama rekan calon guru penggerak dalam ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual. Lalu saya optimis untuk mampu mengaplikasikannya di sekolah tempat saya mengajar. Lalu, apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan diri dalam proses belajar? Saya mampu berkolaborasi dengan rekan sesama CGP saat mempraktikkan proses coaching menggunakan alur tirta dan sesuai dengan prinsip coaching dalam ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual, baik berperan sebagai coach, coachee, maupun sebagai pengamat atau observer. Lalu, apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan diri dalam proses belajar? Yang perlu saya perbaiki adalah mengasah kemampuan dalam mengajukan pertanyaan berbobot agar dapat menggali informasi permasalahan pada diri coachee sehingga dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Setelah saya mempelajari modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik, kompetensi saya mulai berkembang ditandai dengan mampu mempraktikkan proses coaching menggunakan alur tirta baik sebagai coach, coachee, maupun pengamat. Saat saya mempraktikkan proses coaching, saya harus mampu mengendalikan diri dari asumsi-asumsi pribadi dan rasa emosi sehingga muncul kematangan berpikir dan bertindak agar sesuai dengan prinsip coaching antara lain kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Yang kedua adalah analisis untuk implementasi dalam konteks calon guru penggerak. Bagaimana agar prinsip coaching dapat diterapkan dalam kegiatan supervisi di sekolah? Prinsip coaching dapat diterapkan jika kepala sekolah memiliki pengetahuan tentang coaching dalam supervisi akademik dan memiliki tekad untuk mengimplementasikannya. Kegiatan supervisi jangan hanya bertujuan sebagai bagian dari penilaian guru saja, melainkan supervisi harus dijadikan sebagai cara untuk meningkatkan kompetensi akademik guru sehingga diharapkan ada percakapan mendalam dan sistematis pada pra-observasi dan pasca observasi. Dalam percakapan pra, kepala sekolah harus mendiskusikan perencanaan yang akan dilakukan oleh guru, sedangkan pada pasca observasi, kepala sekolah memberikan umpan balik atau rencana tindak lanjut terkait dengan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan atau insight baru. Coaching dalam supervisi akademik dapat berpengaruh dalam terwujudnya pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid. Pembelajaran yang berpihak pada murid adalah hal yang sangat penting untuk diterapkan dalam lingkungan sekolah. Agar dapat terwujud pembelajaran yang berpihak pada murid, maka guru harus memiliki kompetensi menjadi pemimpin pembelajaran. Menjadi pemimpin pembelajaran harus memahami perkembangan murid secara menyeluruh, tidak hanya aspek kognitif saja, namun juga harus memahami karakter dan sosial emosional murid. Dengan demikian, tujuan coaching dalam supervisi akademik untuk mengembangkan kompetensi guru agar dapat meningkatkan kinerja dan terwujudnya pembelajaran yang berpihak pada murid.
Menganalisis tantangan yang sesuai dengan konteks asal CGP, baik tingkat sekolah maupun daerah. Tantangan terberat adalah menyamakan persepsi atau pemahaman tentang coaching dalam supervisi kepada komunitas di satuan pendidikan. Supervisi selama ini hanya dijadikan sebagai penilaian rutin kepala sekolah kepada kinerja guru. Seharusnya dapat dijadikan sebagai pedoman untuk meningkatkan kompetensi guru. Lalu, alternatif solusi yang dapat dilakukan adalah melakukan sosialisasi kepada seluruh komunitas sekolah saat kegiatan rapat atau pertemuan rutin guru agar terjadi penyeragaman persepsi tentang makna supervisi akademik. Solusi selanjutnya adalah dengan memberikan contoh praktik coaching dalam supervisi akademik melalui berbagai media informasi digital yang dapat diakses oleh seluruh komunitas belajar atau praktisi sekolah. Yang ketiga adalah membuat keterhubungan. Pengalaman masa lalu, saya pernah disupervisi oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah, namun kegiatan supervisi tersebut hanyalah sebatas menjalankan kewajiban saja, tanpa mengetahui makna supervisi yang sebenarnya. Kegiatan supervisi dilakukan saat observasi di kelas tanpa adanya serangkaian kegiatan sistematis, yaitu pra-observasi dan pasca-observasi, sehingga hanya sekedar sebatas pemberian nilai kinerja saja, tanpa ada proses pengembangan diri, potensi, dan rencana tindak lanjut. Penerapan di masa mendatang, ke depan kegiatan supervisi ini harus dijadikan salah satu bagian dalam meningkatkan kompetensi guru dalam bidang akademik dengan menggunakan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari adalah Modul 2.1 dalam pembelajaran berdiferensiasi, murid dikelompokkan berdasarkan kebutuhan belajarnya agar dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki. Begitu pula dengan praktik coaching yang harus memaksimalkan potensi coachee agar dapat menemukan sendiri solusi atas permasalahan yang dihadapi. Lalu modul 2.2, dalam pembelajaran sosial emosional terdapat teknik stop dan mindfulness yang dilakukan untuk dapat membuat suasana menjadi lebih kondusif. Saat melakukan coaching, seorang coach harus menerapkan teknik tersebut agar dapat fokus dan terwujud kehadiran penuh atau present saat melakukan proses coaching. Berikut adalah informasi yang didapat dari orang atau sumber lain di luar bahan ajar pendidikan guru penggerak. Yang pertama adalah kesadaran kepala sekolah akan kompetensi supervisi yang harus dijadikan semangat dan dukungan oleh para guru. Coaching yang diberikan kepada kepala sekolah akan memberikan pengaruh pada proses pembelajaran. Suasana kebersamaan sekolah yang mendukung bisa dijadikan sebagai sarana untuk membangun kinerja lebih maksimal dan kegiatan supervisi akan berjalan dengan nyaman. Selanjutnya adalah pelaksanaan coaching dan mentoring agar fokus pada suatu permasalahan sehingga guru dapat menentukan tindakan yang akan dilakukan untuk memperbaiki kinerjanya demi meningkatkan kompetensi dalam merancang pembelajaran maupun melaksanakan pembelajaran. Sekian dan terima kasih. Sebelum saya akhiri, saya ada pantun untuk Bapak Ibu guru hebat. Dari jauh suara lantang kilat cahaya, mata tertuju jarak pandang bawah akasia. Mari Bapak Ibu jangan pernah berhenti untuk berkarya, majulah guru penggerak, majulah Indonesia. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.